Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang antrian berprioritas. Jadi di sini kita membahas antrian yang mempunyai prioritas. Artinya apa? Kalau prioritasnya itu satu, maka dia walaupun datang terakhir, dia harus nomor satu dilayani. Kalau antriannya itu nomor 9, walaupun dia pertama kali hadir, maka dilayani terakhir kalau ada 9 macam prioritas, gitu ya. Itu biasanya terjadi di mana orang yang antri itu kemudian disisipi oleh orang-orang yang lebih penting, maka prioritasnya menjadi lebih tinggi. Nah, bahasan tentang kalau gitu, kalau yang datang antriannya prioritas nomor 1 terus, berarti nomor 9 nggak pernah dilayani. Bisa jadi itu namanya deadlock. Bukan deadlock, ya, starvation atau kelaparan. Jadi nggak pernah dilayani. Nah, pembahasan tentang starvation, deadlock, dan lain-lain itu kan tentang penjadwalan, itu di luar bahasan kita. Tetapi kita adalah bagaimana caranya menjadwalkan sesuai dengan antrian yang prioritasnya. Oke. Pertama, ada max-nya sama dengan 5, kemudian ada kelas Q, ada operator output, kemudian ada konstruktor. Ini penuh dan kosong itu adalah untuk menguji apakah antrian itu penuh atau kosong. Kemudian cetak ini untuk mencetak, ya sama dengan ini ya. Kemudian ada NQ untuk menambah data dan DQ untuk menghapus data. Nah, Anda tentunya sudah memahami dulu konsep antrian yang di bahasan sebelumnya. Lihat video saya sebelumnya ya. Anggota data ada AMAX, array, dan banyak. Kemudian ada ini karakter ya. Karakter banyak, dan X itu adalah karakter juga ya. Kemudian ya sebenarnya karakter atau integer ya sama aja ya, karena sama-sama bisa dibedakan. 0, 1, 2, 3, 4 itu dalam karakter, 0 itu lebih besar daripada 1, 0 lebih kecil daripada 1, 1 lebih kecil daripada 2, dan seterusnya. Ya kebetulan kalau angkanya 0, 1, kalau angkanya udah 19 ya nggak bisa. Kemudian atau 2 digit ya, lebih dari 2 digit itu nggak bisa. Kalau 1 digit masih bisa dipakai. Kemudian operator outputnya ini mencetak semua isi array sampai banyak, sampai S banyak ya kan. Kemudian ada ini ada konstruktor, ngisi dengan karakter 0 semua. Penuh itu dicek apakah S itu sama dengan max, banyaknya sama dengan max. S itu adalah banyaknya ya, kosong itu dicek adalah ini banyaknya. Jadi input ini adalah banyaknya, ini berapa banyaknya. Apakah banyaknya sama dengan max? Kalau banyaknya sama dengan 0 berarti dia penuh, kalau banyaknya sama dengan 0 berarti dia kosong. Kemudian ini cetak sama ya. Ini karena anggota fungsi maka nggak pakai SS-an ya kan, pakai SS-an nih. Karena dia bukan anggota fungsi. Bedanya di situ, dicetak semua ini. Kemudian untuk menambah elemen, nah ini kita lihat menambah elemen itu dicek dulu apakah penuh. Kalau penuh maka cout Q penuh. Kalau dia penuh ya. Else itu berarti dia tidak penuh. Else itu berarti ada isinya. Nah, ini begini aja, up. Gitu ya. Jika penuh maka cout penuh, dah selesai, nggak ngapa-ngapain lagi. Selesai, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa di NQ. NQ itu menambah elemen ya. Kalau dia itu tidak penuh, dicek apakah dia itu kosong. If A0 sama 0 kosong nih. Maka kalau kosong, A0 sama dengan X,
banyak sama dengan plus plus. Nah, gitu kalau kosong. Jadi ada kasus penuh, kosong, dan sudah ada isinya. Kalau sudah ada isinya begini. Yang pertama contoh kasus. Contoh kasusnya ini kita lihat. Contoh kasus kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh kasus. Kasusnya itu adalah di sini. Kalau ada antriannya itu namanya A, indeksnya 01234, sudah ada data 9753 gitu ya. Jadi kemudian ada karena masuk 4, maka 4 itu harus diletakkan di antara 5 dan 3, maka 3 yang digeser. Gitu ya, 3 yang digeser. Nih, tempat sama dengan 0. Pertama diisi tempat sama 0, kemudian while A tempat lebih besar daripada X, maka tempat plus plus. Dia mencari lokasi di mana A tempat kurang sama dengan X. Di mana A tempat lebih besar daripada X. Berhentinya itu di A tempat kurang sama dengan X. Ini berhentinya di A tempat, A3 itu kurang daripada 4. Nah, ya kan? Nah, A3 kurang daripada 4, A3. Kalau di sini dia masih jalan terus nih. Ini bukan. Kenapa? Yang di sini itu adalah A0 lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 4, 5 lebih besar daripada 4, 3 lebih besar tidak, maka dia berhenti di sini. Nah, setelah berhenti di sini, maka kalau sini sudah ada isinya, geser ke kanan. Geser ke kanan 1. Ya kan? Nah, cara geser ke kanannya pakai perulangan ini. A plus 1 sama dengan AI plus 1 sama dengan AI. Yang pertama kita lihat bahwa banyak tidak sama dengan tempat. Itu kalau mau digeser-geser. Kalau dia pas terakhir ya nggak perlu geser-geser. Itu kebetulan dia banyak tidak sama dengan tempat. Maka dia tidak terakhir di isinya. Ya kan? Nah, maka dia di tengah-tengah, maka perlu menggeser-geser. Menggeser-gesernya itu adalah dimulai dari banyak min I. Banyaknya itu berapa? Banyaknya itu 4 dikurangi min I, min 1. 4 dikurangi 1, 3. Jadi dimulai dari 3 ya. Nah, A3 tambah 1, A4 sama dengan A3. Jadi A4 sama dengan A3. Ini dipindah ke sini, A4 diisi A3. Kemudian I minus minus. Nah, jadi 2, I-nya jadi 2. Apakah 2 itu lebih besar daripada tempat? Tidak. Ya kan? Tempatnya kan 3. Nah, maka dia berhenti di sini, masukkan 4-nya. Tempat sama dengan X. Kasus lain. Ini contohnya masukkannya di sini, di yang ke sini. Ini perulangan gesernya kan 1 kali. Ini kalau perulangan gesernya 2 kali, bagaimana? Dicek apakah 9 itu lebih besar daripada 6? Ya. 7 lebih besar daripada 6? Ya. 5 lebih besar daripada 6? Tidak. Kalau tidak, maka dia berhenti di sini. Tempat sama dengan 2, banyak sama dengan 4. Ya kan? Kemudian apakah banyak sama tempat? Tidak. Itu kan khusus untuk menambah yang di akhir. Kalau menambah di akhir di sini yang ada angka 2 pasti langsung masuk sini, ya kan? Nah, karena tidak maka geser banyak min 1. I-nya itu banyak min 1. I-nya itu dimulai dari 3. Maka 3 plus 1 4. 4 A4 sama dengan A3. Geser. Ya kan, kemudian I-nya dipindah, I-nya minus minus, I-nya jadi 2, ya kan. Nah, tempat itu sama dengan 2 nih, jadi masih dia berlaku. Tempat sama 2, maka masih bisa nih. Tempat sama 2 sama dengan 2 lebih besar sama dengan 2 masih berlaku, maka digeser lagi ya, 5-nya ini A3 sama dengan A2, digeser ke sini, 5-nya digeser ke sini, selesai toh. Kemudian I minus minus, I-nya jadi 1, sudah nggak bisa. Kemudian karena sudah nggak bisa, I-nya jadi 1 kurang sama dengan 2, lebih besar sama dengan 2 kan? Enggak. Maka selesai pergeserannya, masukkan 6-nya di sini, sehingga 97653.
96753. Gitu ya. Kita masukkan 96753. Kita coba 96753 ya. 9 6 7 5 3. Nih 97653. Ternyata dia sudah otomatis sesuai dengan antriannya ya. 6 itu menggeser yang 7 ini walaupun 7 datang duluan. 9 walaupun datang duluan tetapi dia dilayani terakhir. Nih. Di DQ terakhir, dilayani terakhir karena 3 walaupun terakhir datang dia tetap dilayani paling pertama. Seolah-olah ini milik stack karena ini kebetulan. Oke, untuk implementasinya dengan linked list silahkan Anda latihan mencoba. Ini adalah implementasi dengan array yang berprioritas. Jadi kebetulan datanya itu adalah prioritasnya ya, yang sempurna atau yang lebih baik lagi ada 2 field, data identitas yang akan dilayani dan nomor antriannya. Prioritasnya prioritas keberapa gitu ya. Nah, di sini datanya itu tidak penting, anggap aja datanya 0 semua, kemudian prioritasnya yang ada. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.